Assalamualaikum. Berikut adalah video pemaparan materi farmakologi tentang obat-obat adrenergik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri Nabila, Nur Fadila, Nur Fatma Indayana, Sulastri Madin, dan Reza Aditya Saputri. Berikut penjelasannya. Apa sih itu sistem saraf simpatik? Sistem saraf simpatik adalah sistem saraf otonom yang bekerja di luar kesadaran tubuh atau bekerja secara tidak sadar dan berpangkal pada sumsum tulang belakang. Nah, perlu kita ketahui bahwa obat adrenergik adalah obat yang bekerja dengan cara merangsang sistem saraf simpatik. Baiklah, kita akan masuk ke obat yang pertama, yaitu epinefrin. Epinefrin ini memiliki mekanisme kerja, yaitu bekerja dengan cara melemaskan otot-otot saluran pernapasan dan meningkatkan ketegangan pada pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan cepat untuk memicu kerja jantung, meningkatkan tekanan darah, melegakan pernapasan, meredakan ruam, dan mengurangi pembengkakan di wajah, bibir, serta di tenggorokan. Farmakologi dari epinefrin ini yaitu bekerja dengan cara menstimulasi saraf simpatis melalui reseptor alfa dan beta adrenergik. Obat ini memiliki onset yang cepat dan durasi kerja yang singkat ketika diberikan secara parenteral dan intrakular. Obat epinefrin ini memiliki indikasi sesuai pada kondisi pasien. Yang pertama pada kondisi henti jantung. Dosisnya yaitu 0,5 sampai 1 mg diberikan intravena berkali-kali sampai kondisi emergensi teratasi. Yang kedua pada kondisi shock anafilaktik, yaitu dosis 0,25 sampai 0,5 mg secara subkutan. Dan yang ketiga yaitu bronkospasme atau asma dengan dosis 0,25 sampai 0,5 mg secara subkutan. Nah, obat ini memiliki kontraindikasi ataupun berbahaya untuk pasien hipertensi, penyakit jantung koroner. Adapun efek samping pada obat ini yaitu gelisah, palpitasi, tremor, sakit kepala, aritmia, sampai stroke hemoragik. Nah, aturan pakai pada obat ini yaitu pada dewasa dosis 1 mg diberikan melalui ke pembuluh darah atau intravena, dapat diulangi setiap 3 menit hingga kondisi pasien mulai pulih dan denyut jantung normal kembali. Norepinefrin. Mekanisme kerjanya norepinefrin mirip dengan adrenalin yang bekerja dengan cara mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah dan kadar glukosa darah. Farmakologinya norepinefrin atau noradrenalin yang merupakan agen simpatomimetik bertindak melalui stimulasi langsung terhadap reseptor adrenergik alfa dan beta dengan efek agonisnya sebagai vasokonstriktor sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dengan refleks perlambatan denyut jantung. Indikasinya shock kardiogenetik dan hipotensi dengan heart rate cepat dengan dosis 0,5 sampai 30 mikrogram per kilogram berat badan atau per menit. Kontraindikasinya hipertensi, kehamilan, laktasi, hipotensi akibat defisit volume sirkulasi. Efek sampingnya bradikardia, iskemia cerebral, dan kardia, aritmia, ansietas, sakit kepala, nekrosis bila terjadi ekstravasasi infus. Dopamin. Mekanisme kerja dopamin yaitu dopamin bekerja dengan cara meningkatkan kekuatan pompa jantung dan aliran darah menuju ginjal utamanya. Obat ini digunakan untuk mengobati kondisi yang timbul pada saat Anda mengalami shock. Kemudian farmakologinya yaitu berpusat
pada stimulasi reseptor dopaminergik alfa 1 dan beta 1 adrenergik untuk menghasilkan efek utama meningkatkan curah jantung dan vasodilatasi ginjal. Kemudian ada farmakodinamik. Farmakodinamik dopamin tergolong unik sebab dopamin bekerja dengan 3 reseptor. Yang pertama yaitu reseptor alfa 1, yang kedua 1 adrenergik, yang ketiga yaitu reseptor dopaminergik yang pengaktifannya bergantung pada dosis dopamin yang digunakan. Kemudian di sini ada farmakokinetik, yaitu farmakokinetik dopamin memiliki onset dan durasi aksi yang cepat, didistribusikan secara luas di tubuh, metabolisme di ginjal, plasma, hati oleh perantara monoamin oksidase inhibitor dan dekresikan di urin sebagai metabolit inaktif. Indikasi dari dopamin yaitu shock kardionermik, kondisi hipotensi berat atau kecenderungan shock setelah mendapat terapi cairan, dan dosisnya itu diberikan secara drip 2-20 mikrogram atau kilogram berat badan per menit. Kontraindikasi obat ini yaitu hipertiroidisme, feochromisotoma, tachyarrhythmia, fibrilisasi ventrikel, glaukoma sudut sempit, adenoma prostat. Kemudian efek samping dari obat ini yaitu hipertensi, aritmia, pelebaran kompleks QRS, azotemia, dan iskemia miokard. Dobutamin. Mekanisme kerja. Bekerja dengan cara merangsang reseptor beta 1 jantung sehingga meningkatkan kontraksi jantung dan kemampuan pompa jantung. Cara kerja ini akan meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, dan jumlah darah yang akan dipompa oleh jantung atau cardiac output. Farmakologi. Farmakologi dobutamin adalah sebagai obat inotropik positif pada miokardium. Farmakodinamik. Dobutamin mengaktifasi adrenoreseptor beta, terutama reseptor beta 1. Selain reseptor beta 1, dobutamin juga berpengaruh sedikit terhadap reseptor beta 2 dan reseptor alfa. Dobutamin menghasilkan efek anotropik, kronotropik ringan, aritmogenik, dan vasodilatasi. Indikasi. Keadaan di mana terjadi dekompensasi jantung akibat penurunan kontraktilitas atau untuk melakukan dobutamin stres ekardiografi. Kontraindikasi pada pasien dengan stenosis subaorta hipertropik idiopatik atau pada pasien yang diketahui hipersensitif terhadap obat atau bahan-bahan yang terdapat di dalam formula. Efek samping: sakit kepala, demam, mual atau muntah, merasa gelisah, kram kaki, nyeri bengkak atau perubahan warna kulit di area suntikan. Aturan pakai. Dosis awal penggunaan dobutamin untuk kondisi gagal jantung bagi orang dewasa adalah 2,5 sampai 10 kg berat badan per menit. Dosis dapat disesuaikan menjadi 0,5-40 kg berat badan per menit tergantung respons tubuh pasien. Obat isoprenalin. Mekanisme kerja. Isoprenalin adalah obat simptomatik yang bekerja mengendurkan pembuluh darah dan membantu pompa darah agar bekerja lebih baik lagi. Obat ini bertindak sebagai relaksan jalur pernapasan agar Anda bisa bernapas dengan lebih mudah. Indikasi: blok jantung, brakardiat berat, peringatan, penyakit jantung iskemik, diabetes mellitus, hipertiroidisme. Kontraindikasi: isoprenalin tidak boleh digunakan pada penderita takakardia, takikardia atau halangan jantung yang diakibatkan oleh keracunan digitalis, aritmia vertikel yang memerlukan terapi inotropik atau angina. Efek samping: sakit kepala, pusing berkunang-kunang,
atau insomnia gemetar, atau serangan gugup berkeringat, mual, muntah, diare, atau mulut terasa kering. Aturan pakai intravena penyumbatan jantung serangan Stokes admits awal 0,02 sampai 0,06 mg diberikan melalui injeksi bolus. Sebagai alternatif awalnya 5 mikrogram per menit diberikan melalui infus. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang obat-obat adrenergik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.